Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Tikanza, semoga kalian dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama kita di podcast Tikanza. Kali ini bersama saya Neisha, Intania, dan Dava sebagai host. Dan di depan kita juga ada Galih, Rijan, dan Ardiansyah dari kelas 12 RPL 2 sebagai narasumber pada podcast hari ini. Mereka akan menceritakan pengalaman seru mereka ketika memuncak di suatu gunung tertinggi di Jawa Barat. Yuk langsung kita dengarkan cerita seru mereka. Jadi kita mulai prepare itu hari Jumat. Lebih tepatnya tanggal berapa? Lebih tepatnya tanggal Minggu kemarin pas hari Jumat malam Sabtu. Kita berangkat di jam Isya. Emang kalian gak takut gitu berangkat? Apalagi hari Jumat, malam lagi. Enggak ada. nggak takut soalnya ada kakang Galih. Banget. Maaf. Maaf. Soalnya Ya sebelum berangkat kita pasti prepare dulu ya apa yang harus kita bawa. Apa aja tuh? Kayak seperti kalau tektok, saya kan tektok ya ke gunung. Tektok teh kayak pulang pergi gang camp teh, jadi bawaannya juga nggak banyak teh, dikit. Cuman kayak paling bawa air, terus tas yang biasa dipakai sekolah mungkin. tidak pack, backpack. Dan Terus makanannya padahal cuman coki-coki, cuman paling penting coklat sama air ya, itu bisa bikin nambah energi. iya. Dan juga jangan lupa itu yang terakhir kakaknya harus dibawa. Iya, pasti itu harus. Gak ada bawa makanan berat lagi gitu? Selain coklat. Kan coklat mah bukan termasuk makanan berat. Tapi buat nanjak itu sama turun dari gunungnya enakin gitu. Enak Enak. jadi Nambah energi ada. gitu tuh ya. Padahal gak makan, cuman coki-coki doang. Peralatan yang dibawanya apa aja? Kayak buat di sana teh trekking pole yang kayak tongkat itu teh. Tahu. Terus jaket jaket pasti itu. Sama sarung tangan. Terus kupluk. itu opsional ya kalau Opsional. Nah sesudah persiapan kita dari sore. Jadi pas sambil nunggu Isya, terus setelah Isya kita langsung berangkat ke base camp Bro, dia di Apuy. Oh, berarti Kita- via Apuy ya? Ya via Apuy. Iya, dari sini jam 7:30 nyampe Apuy itu jam 9. 9 nih. Setelah sampai kita istirahat dulu, tidur, terus bangun jam 11, isi energi, makan. Iya, kayak makan nasi gitu, makan yang berat gitu. Nasinya beli. Apa Bawa bekal? Katanya tadi cuma bawa coklat doang. Opsional guys. Iya, opsional sih. Soalnya kalau beli itu mahal. Di sana itu mahal. Kisaran berapa mahalnya gitu? Kayak 25.000 gitu per porsi apa gimana? Porsi itu 50.000. Gila. Makanya saya bawa gitu. Meskipun dingin. Ya kita start di Apoy buat ke puncak itu di jam 2. Tadinya mau berangkat jam 1, cuman belum dibuka ya. Gak boleh teh. Nanti aja jam 2 masih kemalaman teh. Jadi Oh. berangkat jam 2. Terus ada pengalaman horor gak sih waktu muncaknya gitu? Apa kalian tuh cuma bertiga doang? Apa bareng gitu sama rombongan lain gitu? Kita bareng sih. Berangkat teh 8 orang sama kelas lain juga. Dan itu rombongannya itu banyak. Ada yang dari Cirebon, Di Hmm. Bandung, dari mana aja. Banyak pokoknya. kan satu rombongan. Terus kita briefing dulu sebelum berangkat. Iya. Cek perlengkapan, udah brief dulu. Sama apa yang nggak boleh dibawa teh. Kita harus apa di sananya teh, nggak boleh apa gitu. Apa ada aturan yang tidak boleh dilanggar? Ada kayak hal kecil doang, kayak bawa tisu basah itu nggak boleh. Kenapa?
nanti bisa kena banner 3 tahun. Nggak Oh. boleh. Katanya iya. susah terurai gitu, suka ada yang buang sampah sembarangan deh. Terus setelah briefing kita lanjut berangkat sampai pos 1 itu sekitaran jam setengah 3. Ya dari mulai start ke pos 1 atau pos 2 itu paling jauh. Ya paling jauh. Berarti udah kelihatan view indahnya gitu. Belum dari pos itu masih Oh. dan dari pos 4 baru kelihatan. Pos 5 tuh. Kita nyampe di pos 3 itu dari jam 2 nyampe di pos 5 jam 7 ya. Banyak berhenti gitu. Soalnya sama cewek Oh, pantas. jadi banyak berhenti gitu. Jam 7 nyampe, terus setelah itu teh diam dulu di sana. Sebelum ke pos 5 teh kita di pos bayangan dulu istirahat teh. Kayak makan dulu. Iya. Itu di bawahnya pos 5, pos bayangan. Setelah ke pos bayangan baru ke pos 5, terus nunggu buat ke puncak juga deh di sana di pos 5-nya. Itu ada ini gak? Ada pengalaman mistisnya nggak waktu Pengalaman mistis. Ya enggak ada sih, soalnya Nggak ada. kameramen jadi enggak tidak ada takut jadi gak kerasa ya? jorik nage sieunan meureun. Enggak ada. Kalau buat trek, menurut kalian kesusahannya berapa persen? kalau buat trek itu landai banget ya. Kalau sekarang sih bagus ya, enggak kayak dulu katanya. Dulu mah masih kayak banyak rumput gitu. Kalau sekarang mah kayak udah diatur jalan. jadi bagus. Enakan. Kita tuh gak sampai ke puncak pas kemarin teh karena badai. Tadinya mau maksa cuman bawa cewek jadi susah. Rama nih bawa cewek. Iya, gak mau ngambil resiko. Mau ngambil apa teman di Ada- bawah itu nunggu Iya. jadi takut lama jadi kita putar balik aja. Ya, gak ini dong. Gak menikmati banget. Gak bisa nyampe puncak mah ya. Iya. Insya Iya, Allah emang bulan makanya depan. nanti minggu depan saya juga mau naik lagi, Mau remit. mau remit. Itu yang kalau di media sosial kan banyak ya yang katanya di via apa gitu ya. Ada tumbuh banyak edelweiss gitu di Apuy ada gak? Di Apuy juga ada, Ada. di Sangyang Rangkanya di atas tuh. Hmm. Sebelum ke puncaknya udah ada. View-nya masih kurang. Iya, ke Ciremai itu bisa via Apuy, via Sadarehe. Itu via Iya. Sadarehe paling jauh. Jalannya Tapi bisa sampai berapa jam? Bagus. Ya? Iya, 10 jam, 20 katanya sih tarifnya ini ya lebih Iya. gede lagi ya. Iya. Di itu tuh di Via Linggarjati Hmm. itu jalannya masih jelek kayak gak keurus gitu teh. Hmm. Dari Linggarjati. Kayak gitu. Salah. Dan itu jalur paling sepi tuh. Gak ada. Terus kita turun lagi sekitar jam 8:30. Ya kita nyampe di pos 5 kan ke atasnya dari jam 7 ya di pos 5 terus ke atas jam 8. Nah di jam 8 teh jam 8:30-nya kita langsung turun lagi karena di waktu gitu yang tektok teh Iya. nggak bisa Iya. dibatas sampai jam 10. Jadi kita turun jam 8:30 ke pos 5 ya. Di pos 5 kita makan lagi karena ada yang Capek itu ya, Mas. iya capek, ada yang Itu ada yang cedera ya, seleo. seleo kakinya teh. Hmm. 2 orang sampai bengkak yang satunya mah. Jadi sampai harus dituntut gitu dari atas sampai ke pos 1. Tapi itu yang perempuan itu gak ada kendala apa-apa kan? Dia itu yang cedera teh yang perempuan. Oh, Pas turunnya ada sih asik mah. Soalnya bisa lari teh. oh Kita- iya kan turunan banget gitu ya. Iya. Yang cowok mah enggak deh, cuman kita aja 2 ya. Jadi duluan teh. Saya ditinggal ini di Iya belakang. duluan dari pos 5 teh ke pos 4, terus di pos 4 nunggu yang masih di belakang gitu teh. Terus pas yang di belakang udah nyampe pos 4, kita turun lagi pos 3. Di pos 3 kita nunggu yang belakang lagi kayak gitu. Itu udah nyampe di bawah itu jam berapa? Udah di paling bawah tuh pos. Oh, kita dari jam 1:30 kan. Setengah 2 siang. Iya, Hmm. main lama juga turunnya juga. Terus Terus kalau weekend kan TikTok ya, kalau Gali dan Ram itu ngecamp TikTok juga. kita kan sama satu teh bareng rombongan. tadi. Soalnya kalau misalnya ikut rombongan lain nanti di base yang baru itu ditanya
teman-teman kalian mana teh Oh iya. gak solid gitu, atau Jadi biar menghindari ini ya, meminimalisir hilang Iya. ini pendaki yang lain kan banyak ya Iya. yang dari gunung lain gitu suka ada yang ketinggalan padahal tadinya tuh ikut gitu Ya, kan. kayak teman aku juga pas pas Agustus gitu ya, kan mereka rombongan sama masih di sekolah ini sih, kelas PL 3 ya, kan dia pihak aku ya, Ya. cuman nyasar ke Palutungan. Terus itu gimana nyarinya? Di itu ketemu sama warga Palutungannya tuh, sama yang mendaki juga ketemunya ya, rombongan dari Palutungannya. Kan yang udah nyampe puncak teh di jam 8 katanya teh. Terus si Irwan teh nyampe ke sana jam 2 siang. Beda jauh banget berarti ya. Hah? Jauh soalnya. Pas saat berangkat kan 8 orang kan ya. Iya, Apakah pas pulang jadi nambah 9 orang ya? enggak ada dong. Ada pesan yang tersirat gitu dari cerita pengalaman kalian gitu yang berkesan? Ada gak? Eh, jangan ini sih, jangan kayak egois gitu tuh, kayak apa biasanya suka ada yang ninggalin temannya gitu. Iya, iya. Sampai puncak itu kan. Puncak bonus, Ya harus Keselamatan solidaritas itu harus, banget ya. puncak bonus keselamatan itu harus. Apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang ada di YouTube ini untuk tips-tipsnya saat puncak itu? Mungkin pesan dari kita ya buat kalian yang masih belum ada pengalaman naik gitu, Sama mau pengen yang mau pengen itu sendiri juga bisa ya, soalnya nanti kan di base camp tuh rame gitu, jadi kita juga akan dapat kawan baru gitu, meskipun nggak kenal tapi kayak suara ramah-ramah orangnya tuh asik ya asik gitu ya, jadi gak takut. Mungkin pesan dari kita ya. Nah, untuk ucapan terima kasih sudah menceritakan pengalaman kalian. Di depan ada souvenir dari Tikanza berupa cangkir. Boleh dibawa? Ya. belum ada logo. Ini kualitasnya bagus tuh. Buat Dan banting nggak? Coba dibanting. jangan. Bagus. Belum ada logonya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian cerita seru dari mereka. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk lebih bisa mengenal alam dan tips serta etika saat mendaki. Mohon maaf apabila dari host dan narasumber ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.